Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, banyak lagi nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah subuh yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebahagian besar daripadanya manusia. Surat Al-Hajj ayat 18. Bapak dan ibu jemaah subuh yang berbahagia, dikatakan di sini bersujud kepada Allah. Ayat ini dijadikan landasan bagi peneliti ahli neurologi di mana dalam waktu bersujud ada aliran darah ke dalam otak manusia. Ya. Jadi mengalirnya darah ini hanya waktu sujud, di mana jantung lebih tinggi posisinya daripada otak.
ada gaya gravitasi di sana, gravitasi bumi. Ini yang diteliti oleh Dr. Fidelma O'Leary dari Amerika Serikat. Jadi hanya orang Islam, tentu begitu. Hanya orang Islam yang bisa mengalirkan darah ke otak, itu bagian-bagian tertentu di otak. Ya. Nah, ini terjadinya waktu sujud. Jadi diteliti oleh Dr. Fidelma ini. Ya. Akhirnya dia tertarik dan masuk Islam. Bapak dan ibu-ibu jemaah subuh yang berbahagia, sekitar 2 bulan yang lalu kita melihat teman yang koma selama hampir 1,5 bulan. Ya, awalnya terjatuh di kantornya gitu, dibawa ke rumah sakit, dalam keadaan tidak sadar. Sudah 3 hari tidak kunjung sadar. Akhirnya dioperasi kepala. Ya. Jadi karena dioperasi dalam keadaan tidak sadar, setelah beberapa hari ada lagi muncul yang lain. Ya, waktu bernapas ada semacam lendir, jadi dioperasi lagi di bagian tenggorokan untuk pernapasan. Jadi Bapak dan Ibu jemaah subuh yang bahagia, kemungkinan kalau kita hubung-hubungkan, ini darah di otak itu tidak lancar, begitu analisanya, makanya dioperasi. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang bahagia, akhirnya ditunggu sebulan, hasilnya itu tidak juga sadar. Akhirnya apa? Ya, sekitar 4 hari yang lalu akhirnya meninggal. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang bahagia, bisa jadi ini peredaran darah di otak tidak lancar, makanya orang bisa kena stroke. Pecah pembuluh darah di otak, kata orang begitu. Nah, ini yang menyebabkan peneliti itu masuk Islam. Dianjurkan kita semua, bukan hanya orang Islam, semua manusia dianjurkan untuk bersujud. Nah, ini untuk mengalirkan darah di otak. Ini juga Profesor Hembing juga mengatakan, ya, perlu sangat penting darah itu mengalir di otak. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang bahagia, bersyukur kita selalu melaksanakan sholat, selalu sujud. Tidak apa-apa, mari kita dalam sholat sunat tentunya kita bisa memperpanjang waktu sujud kita. Dengan bacaan-bacaan yang lain bisa, ya. Tidak saja tidak hanya terfokus pada bacaan yang biasa, ya. Banyak lagi bacaan sujud.
yang bisa kita baca dari doa, macam-macam doa yang kita ambil dari Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, banyak peneliti dari Eropa itu sekarang macam-macam saja yang diteliti. Air, ya, dengan air mereka juga meneliti sekian lama, akhirnya dia mengakui penciptaan air ini hebat, ya. Dengan dikasih doa, partikel-partikel air bisa bagus susunannya. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, ilmu mentok sampai akhirnya peneliti, wah ini pasti ada yang di atas. Jadi dia akan menyerah, dia akan berpikir pasti ada yang menciptakan. Jadi kembalinya ke sana juga. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita dalam sholat sesuai dengan tema kita sujud itu bisa menghindari stroke, bisa menyehatkan kita. Jadi Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, itu pengajian kita subuh ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.